Hanya dengan sedikit gerakan, Zabuton membuat sebuah sapu tangan mewah, lalu ia memberikannya sebagai hadiah, bahkan menyulam logo dirinya sendiri di atasnya. Namun siapa sangka, Zabuton juga bisa menjadi alarm. Setiap kali ia memukul kayu yang tergantung di dekatnya, itu menjadi tanda bahwa ada pendatang yang sedang disergap serigala iblis. Ketika mendengar teriakan, Hiraku segera menolong seorang gadis dari ras malaikat. Ia awalnya ingin memeriksa lukanya, tetapi gadis itu hanya mengangkat jarinya. Seketika semua lukanya sembuh, bahkan gaun yang robek pun kembali seperti baru. Ternyata malaikat bernama Tia itu sudah lama mengenal Rurusi. Begitu bertemu, ia langsung menyuruh Rurusi menyerahkan diri. Namun karena Tia terlalu berisik, para serigala iblis kembali menghajarnya. Setelah semuanya kembali ke rumah, Tia akhirnya mengungkapkan tujuan kedatangannya. Rupanya, Rurusi merupakan ras musuh bebuyutannya yang sudah bertarung selama bertahun-tahun. Keduanya kembali berdebat karena perbedaan pendapat. Namun, hingga saat itu ia masih belum mengetahui siapa Hiraku sebenarnya. Begitu mengetahui bahwa pria itu adalah suami Rurusi, ia langsung terkejut. Ia tak menyangka hanya dalam beberapa hari musuhnya sudah menjadi seorang istri. Belum sempat ia menerima kenyataan itu, Rurusi malah mengajaknya tinggal bersama mereka. Tanpa menghiraukan berbagai pertanyaan dari Tia, Rurusi mengajaknya berkeliling ke kebun dan memperkenalkan berbagai macam buah serta sayuran yang mereka tanam, termasuk para penghuni lain yang ramah. Tak disangka penampilan lucu dan menggemaskan Zabuton justru membuat Tia pingsan. Setelah itu mereka mulai memanen hasil kebun. Sepanjang sore mereka memetik semua tanaman yang sudah matang. Melihat Rurusi dan Tia membersihkan hasil panen menggunakan sihir, Hiraku hanya bisa iri. Sesampainya di rumah, untuk pertama kalinya Tia mencicipi stroberi yang begitu lezat. Ia pun memuji bahwa kehidupan bertani ternyata sangat memuaskan. Tanpa diduga, ucapan itulah yang akhirnya dimanfaatkan Rurusi untuk menjalankan rencananya, yaitu menjadikan Tia sebagai rekan untuk mengolah ladang. Sejak ditemani dua gadis, kehidupan Hiraku menjadi jauh lebih nyaman. Pekerjaan sehari-hari seperti memanen dan mengangkut hasil kebun kini tak perlu lagi ia lakukan sendirian. Namun tak lama kemudian Tia berpamitan. Ia mengatakan ada urusan penting yang harus diselesaikan, lalu langsung terbang pergi. Siapa sangka 2,5 hari kemudian ia kembali sambil membawa beberapa elf. Menurut penjelasannya, 200 tahun yang lalu bangsa elf terseret ke dalam perang manusia, sehingga kampung halaman mereka hancur total. Sejak saat itu mereka hidup mengembara tanpa tempat tinggal tetap. Karena itulah Tia membawa mereka ke sini, berharap Hiraku bersedia menerima mereka. Mendengar kabar baik seperti itu, Hiraku langsung menyetujuinya tanpa ragu. Seperti biasa, sesi perkenalan pun dimulai. Dan benar saja, para gadis elf juga langsung pingsan karena ketakutan. Untungnya, setelah beberapa waktu mereka perlahan bisa beradaptasi dengan kehidupan baru. Karena jumlah penghuni bertambah banyak, Hiraku memutuskan membangun rumah yang jauh lebih besar. Tak disangka, para elf ternyata sangat berbakat. Mereka bukan hanya ahli dalam bidang konstruksi, tetapi juga memiliki banyak pengetahuan tentang bertahan hidup di alam liar. Bahkan Hiraku sendiri belajar banyak teknik dari mereka. Hanya dalam waktu sekitar 10 hari, sebuah rumah berukuran besar berhasil diselesaikan. Sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Hiraku, para elf juga mengambil alih pekerjaan menambang dan menempa logam. Tampaknya 200 tahun hidup mengembara telah mengajarkan mereka banyak hal. Melihat panci besi besar di tangannya, Hiraku sampai bertanya-tanya apakah masih ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para elf. Keesokan harinya, para elf berhasil mendapatkan ragi alami, sehingga Hiraku akhirnya bisa kembali menikmati roti yang empuk. Karena itu, ia pun berencana memperluas lahan penanaman gandum. Namun sebelum memulainya, ia tiba-tiba penasaran siapa penguasa hutan ini. Tak disangka, Rurusi menjawab bahwa hutan ini tidak dimiliki siapapun. Atau jika memang harus ada pemiliknya, maka wilayah ini berada di bawah kekuasaan Raja Iblis. Hiraku mengira membuka lahan pertanian tanpa izin akan membuat Raja Iblis datang menghukumnya. Namun pada detik berikutnya, Rurusi berkata, "Kalau begitu tidak masalah. Karena kamulah yang membangun tempat ini, maka tempat ini adalah wilayahmu."